Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa sedikit. Kita bersama. Terima kasih Bapak yang baik untuk kasih karunia yang Tuhan memberikan kepada kami kesempatan Bapak. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya buka hati dan pikiran kami agar kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan kami tidak hanya menjadi pendengar saja Bapak, tetapi kami boleh menjadi pelakunya. Dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu, nats khotbah kita pada hari ini terletak dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih mengikutinya di dalam hati masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudari, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu yang mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada, pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Baiklah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pendahuluan dari khotbah ini akan banyak ada kritik yang mengkritik hati melalui sentuhan khotbah ini. Akan ada banyak kesakitan, karena pada dasarnya ketika kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, kita mematikan kuasa daging. Kita bercerai dari hawa nafsu dunia, kita menjadi musuh setan. Itu mengapa dengan jelas Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, yang terletak dalam 1 Petrus 5 ayat 9. Saudara-saudari, kesabaran kita adalah melawan kuasa kegelapan, menghentikan dosa, melawan diri sendiri, dan seringkali membawa kita pada kesalahan. Dan hiduplah untuk menikmati didikan dari Allah. Bersabar hingga akhirnya kita benar-benar menerima kemuliaan daripada Allah. Inilah pengharapan kita. Ini kesabaran yang berpusat kepada Injil. Kita akan merenungkan Yakobus 5 ayat 7 sampai 11, dan saya akan membagikannya ke dalam 3 poin untuk menjelaskan kesabaran seperti apa yang Yakobus maksudkan. Lalu, bagaimana kesabaran yang seperti ini dapat menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, kesabaran seperti menantikan hasil panen. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kesabaran tanpa dasar yang benar merupakan kesabaran palsu yang akan menghancurkan. Seringkali kita menyadarkan bahwa dengan bersabar, kita akan dapat menjadi lebih baik. Tidak ada yang salah dengan hal ini, tetapi terlalu dangkal jika pemahaman kita hanya tentang kesabaran hanya sebatas bagaimana kita menjadi lebih baik ketika kita bersabar. Kemudian, alasan utama mengapa kita sebagai orang Kristen harus bersabar, haruslah berdasarkan kesadaran bahwa diri kita ini adalah milik Allah, tidak di bawah kendali diri sendiri lagi. Kristus benar-benar menjadi Tuhan di atas kita. Ada pengharapan yang nyata ketika kita di dalam Kristus, yaitu pengharapan untuk bertemu dengannya. Ketika kita menjadi milik Tuhan Yesus, dan Yesus menjadi milik kita, tidak ada hal yang terlalu berharga selain Kristus. Inilah harapan yang akan menjadikan kita orang-orang percaya yang kuat menghadapi setiap badai yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, Yakobus mengingatkan kepada kita, tetaplah bersabar di dalam penderitaan sampai kedatangan Tuhan, karena setiap kehidupan yang memiliki tujuan yang jelas
untuk menaburkan setiap benih firman yang akan dipanen pada musimnya. Saudaraku, jangan terkejut jika saya menjelaskan tentang tugas Anda sebagai penabur benih. Karena bagi Alkitab sangat jelas memberikan pengertian bahwa tugas semua orang yang sudah percaya kepada Yesus, ia dibaharui, ia didewasakan, dan menjadi pemberita Injil ataupun apapun pekerjaannya. Inilah tujuan yang paling utama. Ketika Anda mengaku telah percaya dan memberikan diri Anda kepada Yesus untuk melayani Dia, walau dunia setiap hari menolak Dia. Dan inilah pelajaran berharga agar Anda mengerti bahwa pemahaman tentang kesabaran haruslah berpusat kepada Yesus. Keteguhan hati dikuatkan oleh Roh Kudus, sama seperti petani yang menantikan musim panennya. Demikianlah kita menantikan buah pelayanan kita untuk kemuliaan Kristus. Buah pelayanan yang mengerti Injil secara mendalam. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari hal ini. Tidak ada yang bisa menandingi sukacita surgawi di mana seseorang dapat bertumbuh dalam iman karena kita dipakai oleh Allah dalam kesabaran melayani jiwa-jiwa untuk Yesus. Maka dari itu, berdoalah untuk keteguhan hati, keyakinan, dan kemuliaan yang akan kita terima ketika kita hidup dan mati di dalam Yesus. Kemudian yang kedua, cara pandang yang benar tentang kesabaran. Judul ini terletak dalam Nats Yakobus 5 ayat 9-10. Saya akan membacakannya. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan kesabaran itu dari para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memiliki cara pandang yang benar akan menderita untuk melayani dan memberitakan Kristus. Hal ini merupakan hal yang sangat penting. Ketika cara pandang kita benar, maka semua perjuangan kita yang akan kita kerjakan bukan tentang kita dan kemuliaan kita, tetapi tentang kemuliaan Yesus dan hanya Dia saja. Ketika cara pandang kita dalam kesabaran yang salah, maka kita menyalahkan sesama kita untuk selalu bersabar bersama Tuhan. Karena kemuliaan yang kelak Allah anugerahkan kepada kita melebihi semua sukacita yang fana yang ada di dunia ini. Kemampuan yang dari Allah, inilah yang diterima oleh para nabi, para rasul Kristus. Mereka siap untuk memberikan nyawa, untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang berdosa. Kesabaran di dalam Kristus bukanlah kesabaran agar tujuan tidak terlihat baik dan bermoral, agar kita dapat diterima oleh Tuhan. Kesabaran ini merupakan kesabaran yang dibentuk untuk tujuan yang mulia, membawa jiwa-jiwa tersesat kepada terang yang abadi. Seperti kata Yesus, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia yang terletak dalam Injil Yohanes 1 ayat 4. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, yang ketiga adalah kesabaran yang memandang kepada Injil. Judul ini terletak dalam Nats Yakobus 5 ayat 11. Saya akan membacakannya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah hamba dosa. Menderita dalam kebahagiaan palsu yang dunia berikan ini kepada kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi manusia yang baru. Kita mati bersama Yesus dan hidup bersama Yesus untuk selamanya. Kita manusia-manusia yang menyedihkan yang sudah dipastikan binasa jika Kristus tidak mati dan bangkit bagi pendosa, yaitu Anda dan saya. Maka tidak ada pengharapan yang ada dalam kefanaan hidup. Kabar inilah yang harus menguasai pikiran kita sehingga kita benar-benar sadar bahwa kesabaran bukan tentang kekuatan dan kehebatan kita,
tetapi tentang Yesus yang ada di dalam hati kita. Kesabaran yang merupakan buah dari kepastian keselamatan. Kesabaran yang nabi-nabi nikmati sehingga membuahkan hasil kebahagiaan, hal ini merupakan anugerah yang sangat besar dari dan untuk pendosa besar seperti para nabi, bahkan Anda dan saya. Kesabaran yang hanya memandang kepada Kristus akan membawa kita pada sukacita dari pertobatan, penyertaan, dan menikmati setiap kemuliaan yang Allah nyatakan dalam hidup kita. Sama seperti Ayub yang menerima cobaan dari setan, demikianlah kita yang cinta pada Injil, cinta pada kebenaran, dan cinta pada Alkitab untuk membaca dan bertemu Yesus melaluinya dengan mata rohani kita. Maka iblis yang seperti singa selalu ingin membinasakan dan menjadikan kita kembali kepada kehidupan yang menyedihkan dan dikuasai oleh iblis. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengambil implikasi dari khotbah kita ini seperti ini. Marilah kita bersabar, tekun, dan tetap kuat dalam peperangan melawan iblis. Biarlah setiap penderitaan yang kita rasakan membawa kita kepada Allah, membawa kita kepada tingkat kesabaran yang sejati. Sama seperti Kristus yang telah bersabar kepada kita sang pendosa, sehingga kita hari ini menerima harapan hidup yang kekal. Saudara-saudari, untuk penutup, saya ingin membawa Anda merenungkan Injil, membawa Anda pada diri Anda yang berdosa, dan mari kita bertobat, melihat kebesaran kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma 22 ayat 4 dan Roma 3 ayat 25 seperti ini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau pada pertobatan? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan kedamaian karena iman di dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa kita telah terjadi dahulu dan masa kesabarannya. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya khotbah kita pada hari ini memberikan kepada Anda pengertian akan kesabaran yang berpusat kepada Injil Kristus. Saya memiliki keyakinan ketika semua perbuatan baik, moralitas ada di dalam Injil, maka semuanya itu tentang Allah dan hanya untuk kemuliaan saja. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, sekian khotbah yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih kami masih Tuhan berikan, sehingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa yang baik, seluruhnya kami telah serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, terpuji termuliakan nama-Mu sekarang sampai selamanya. Amin.